Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Gerialdo Septiadi Rahman dari kelas MJ302 dengan NIM 2202010078 dengan mata kuliah Manajemen Operasional 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan UAS, ujian akhir semester. Modul pertama atau modul 1, ruang lingkup manajemen operasional. Ahli manajemen, Heiser dan Berender mendefinisikan manajemen operasional sebagai bentuk pengelolaan menyeluruh dan optimal pada aspek tenaga kerja, barang-barang atau mesin, peralatan, dan bahan mentah, atau faktor produksi lain yang bisa dijadikan produk, barang, dan jasa. Output adalah segala hal berwujud maupun tidak berwujud yang mengalir dari proses produksi dan kembali lagi ke lingkungan serta memiliki nilai tambah. Sebagai contoh, tepung terigu dapat diproses menjadi mie instan. Harga jual mie instan yang lebih tinggi berarti terjadi penambahan nilai tepung terigu ketika diolah menjadi mie instan. Sistem merupakan kumpulan elemen yang saling berinteraksi dan berintervendensi dalam lingkungan yang kompleks untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem merupakan penyelesaian persoalan mulai identifikasi kebutuhan hingga menghasilkan suatu operasi sistem yang efektif. Pentingnya manajemen operasional. Untuk berjalannya suatu bisnis, organisasi memerlukan 3 fungsi utama, yaitu bagian produksi atau production, yang kedua pemasaran atau marketing, dan yang terakhir finance atau accounting. MO merupakan salah satu dari 3 fungsi utama tersebut. Tujuannya, manajemen ini bertujuan meningkatkan efisiensi perusahaan, mempunyai tujuan meningkatkan produktivitas perusahaan, bertujuan meminimalisir biaya pengeluaran perusahaan untuk berbagai kegiatan, memiliki tujuan meningkatkan kualitas perusahaan, dan yang terakhir, mempunyai tujuan mengontrol waktu proses produksi seminimal mungkin. Modul 2, ruang lingkup manajemen operasional lanjutan, fungsi produksi. Yang pertama, fungsi dari kegiatan produksi adalah untuk menciptakan barang ataupun jasa. Yang kedua, aktivitas produksi di perusahaan manufaktur terlihat nyata. Dalam hal ini dapat dilihat adanya produk berwujud seperti motor, mobil, televisi, dan lain sebagainya. Yang ketiga, aktivitas produksi dalam perusahaan jasa tidak menciptakan produk berwujud, misalkan transfer dana di bank, operasi di rumah sakit, dan jasa dari maskapai penerbangan, pendidikan, dan lain sebagainya. Fungsi dan peran manajer produksi atau operasi. Tugas manajer dalam manajemen produksi atau operasi berfokus pada 3 hal, yaitu 1. Memimpin beberapa aktivitas organisasi dengan bekerja melalui orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, fokus kepada hubungan antar manusia, komunikasi, dan perilaku organisasi. Dan yang ketiga, pengambilan keputusan dengan mengarahkan sistem operasi ke arah sasaran organisasi. Oke, strategi operasi. Rencana yang disatukan menyeluruh dan terpadu yang mengaitkan keunggulan strategi perusahaan dengan tantangan lingkungan yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan untuk perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh perusahaan. Strategi ialah rencana aksi organisasi untuk mencapai misi. Dan terakhir, misi adalah suatu pernyataan yang memberikan batasan dan fokus untuk organisasi dan konsep yang menjadi landasan organisasi untuk bergerak. Modul 3, ruang lingkup manajemen operasional lanjutan. Produk adalah barang atau jasa yang diproduksi dan proses adalah fasilitas, skill, dan teknologi yang digunakan untuk memproduksi keduanya berjalan bersamaan. Produk memerlukan proses dan proses membatasi produk yang dapat diproduksi. Tujuan dari keputusan produk adalah untuk mengembangkan dan menerapkan strategi produk yang memiliki tuntutan pasar dengan keunggulan kompetitif. Perencanaan produksi.
Perencanaan proses produksi berkaitan dengan perencanaan dan implementasi sistem kerja atau work system yang akan memproduksi barang atau jasa dalam jumlah tertentu. Pertimbangan dalam perencanaan proses produksi dapat membantu melakukan redensing, update, dan revaluasi proses produksi secara berkelanjutan. Perancangan produk, rancangan atau merancang merupakan salah satu usaha menyusun, mendapatkan, dan menciptakan hal-hal baru yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Merancang dapat yang benar-benar produk baru atau mengembangkan dari produk yang sudah ada, sehingga mendapatkan peningkatan kinerja dari produk tersebut. Modul 4. Perencanaan, agregat, dan persediaan. Agregat planning. Bagian rencana bisnis yang menyangkut kegiatan produksi disebut sebagai rencana produksi atau perencanaan agregat atau agregat planning. Perencanaan agregat berkaitan dengan penentuan kualitas dan waktu produksi untuk jangka waktu menengah, biasanya antara 3 hingga 18 bulan ke depan. Manajemen operasi perlu menentukan cara terbaik agar permintaan yang diestimasikan dapat dipenuhi seluruhnya, yakni salah satu dengan menyelesaikan rata-rata produksi, tingkat penggunaan tenaga kerja, tingkat persediaan, lembur, kerjasama, subkontrak, dan sebagainya. Berdasarkan estimasi permintaan dan masukan terkait lainnya, manajer operasi harus menetapkan strategi yang akan dipergunakan dalam upaya menyusun suatu perencanaan agregat yang visible dan optimal. 4 hal yang perlu diperhatikan untuk perencanaan agregat. Yang pertama, yaitu keseluruhan unit yang logis untuk mengukur penjualan dan output. Yang kedua, prediksi permintaan untuk suatu periode perencanaan jangka menengah yang layak dapat waktu agregat ini. Dan yang ketiga, metode untuk menentukan biaya. Keempat, metode yang mengombinasikan prediksi dan biaya sehingga keputusan penjadwalan dapat dibuat untuk periode perencanaan. Selanjutnya, sistem perencanaan agregat. Yang pertama, memvariasikan tingkat persediaan. Dalam strategi ini, jumlah karyawan dan waktu kerja dipertahankan konstan sehingga tingkat produksi rata-rata juga akan bernilai konstan. Kelebihan produksi dalam periode permintaan yang rendah akan disimpan sebagai persediaan untuk kemudian digunakan dalam menutup kekurangan produksi ketika permintaan melebihi tingkat produksinya. Strategi ini memungkinkan perusahaan untuk menghindari hilangnya penjualan pada saat banyaknya permintaan melebihi tingkat produksi berkat adanya simpanan kelebihan persediaan dari periode permintaan rendah. Modul kelima, perencanaan agregat dan persediaan, yaitu pola produksi. Pola produksi distribusi jumlah produksi tahunan ke dalam periode yang lebih pendek dari 1 tahun, misalnya caturwulan, triwulan, bulan, atau minggu. Beberapa metode pola produksi. Yang pertama yaitu adalah pola produksi konstan. Dan yang kedua pola produksi bergelombang. Dan yang terakhir atau ketiga yaitu pola produksi moderat. Pola produksi konstan yaitu pola produksi di mana jumlah yang diproduksi setiap periode yang lebih pendek dari 1 tahun yang selalu sama. Pola produksi bergelombang yaitu pola produksi di mana jumlah produksi untuk setiap satuan waktu yang lebih pendek dari satuan tahun tidak selalu sama, biasanya mengikuti pola penjualan. Pola produksi moderat, yaitu pada prinsipnya merupakan pola produksi bergelombang namun diusahakan agar gelombang produksi itu tidak terlalu tajam sehingga dapat mendekati konstan. Di dalam perencanaan pola produksi yang tepat bagi produksi suatu perusahaan dapat dipergunakan analisis biaya tambahan yang terdiri atas pertama, biaya perputaran tenaga kerja adalah biaya yang gunakan mencari, mendapatkan, menarik, melatih, dan mempertahankan tenaga kerja yang harus diperlukan selama satu periode produksi. Yang kedua, biaya simpan adalah biaya penyimpanan barang-barang hasil yang tidak atau belum laku terjual. Dan yang terakhir, biaya lembur adalah pada saat gelombang produksi naik atau kemungkinan perlu diadakan kerja lembur, premi atau tambahan upah yang diberikan itu adalah merupakan upah lembur atau overtime, premium cost. Pengertian persediaan.
Persediaan merupakan bagian dari modal kerja yang tertanam dalam bahan baku, bahan setengah jadi maupun berupa barang jadi, tergantung jenis industrinya. Persediaan merupakan elemen modal kerja yang selalu dalam keadaan berputar, di mana secara terus-menerus mengalami perubahan. Menetapkan persediaan, kesalahan dalam menetapkan persediaan berakibat fatal. Suatu contoh, persediaan terlalu kecil, persediaan terlalu besar, adanya biaya besar, memperkecil laba, memperbesar resiko fungsi persediaan. Untuk perusahaan dari fluktuasi permintaan dan menyediakan persediaan barang-barang yang akan memiliki pilihan sebagai pelanggan terakhir untuk mengambil keuntungan diskon kuantitas dan yang terakhir untuk menjaga pengaruh inflasi dan naiknya harga. Dan selanjutnya adalah model persediaan. Yang pertama, model persediaan, model kuantitas persamaan ekonomi atau EOIK, model kuantitas pesanan produksi, model diskon kuantitas biaya yang berkaitan, biaya penyimpanan atau holding cost, biaya pemesanan atau ordering cost, biaya setup atau setup cost, model kuantitas pesanan ekonomis atau AOQ, Economic Order Quantity, merupakan model pengendalian persediaan yang paling dikenal luas dan mudah digunakan. Model ini didasari beberapa asumsi. Yang pertama, permintaan diketahui dan step, yaitu konstan. Yang kedua adalah lead time, yaitu waktu antara pemesanan dan penerimaan pesan. Dan ketiga, penerimaan persediaan bersifat seketika. Yang keempat, jumlah diskon yang tidak mungkin. Dengan kata lain, tidak ada bedanya beberapa banyak kita pesan. Harga produk atau tetap sama. Dan yang terakhir, kosongnya persediaan dapat dihindari sepenuhnya jika pemesanan dilakukan waktu yang tepat. Dan ini adalah penjelasan dari modul ke-6, yaitu manajemen persediaan. Oke, seterusnya, yaitu modul ke-9, perencanaan kebutuhan material. Material Recruitment Planning. Teknik perencanaan kebutuhan material digunakan untuk perencanaan dan pengendalian item barang atau komponen yang terikat pada item-item di tingkat level yang lebih tinggi. Kebutuhan pada item-item yang bersifat terkait merupakan hasil dari kebutuhan yang disebabkan oleh pengguna item-item tersebut dalam memproduksi item yang lainnya. Seperti contohnya dalam kasus di mana bahan baku dan komponen assembling yang digunakan untuk memproduksi jadi. Pertama adalah Heiser dan Hender. Perencanaan kebutuhan material atau MRP adalah sebuah teknik permintaan terkait menggunakan daftar kebutuhan bahan, status persediaan, penerimaan yang diperkirakan, dan jadwal induk produksi yang dapat digunakan untuk menemukan kebutuhan material yang akan digunakan. Kedua, permintaan terkait adanya permintaan untuk sebuah jenis barang berkaitan dengan permintaan jenis barang lain. Persiapan model permintaan terkait. Jadwal produksi atau apa yang dibuat dan kapan dibuat. Kedua, spesifikasi atau daftar kebutuhan bahan, material, dan komponen yang perlu digunakan untuk membuat produk. Dan yang terakhir, kita singkat saja, yaitu lead time, beberapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan komponen tersebut. Komitmen yang realistis. Dengan MRP, jadwal produksi diharapkan menjadi terpenuhi sesuai dengan rencana sehingga komitmen pengiriman barang dilakukan lebih realistis. Meningkatkan efisiensi. MRP juga mendorong meningkatkan efisiensi karena jumlah persediaan waktu produksi dan waktu pengiriman barang dapat dilakukan lebih baik sesuai dengan JIP. Modul 10. Penjadwalan tenaga kerja. Penjadwalan tenaga kerja bertujuan memenuhi permintaan terhadap pekerja dengan meminimalkan jumlah kerja yang disiapkan. Latar belakang masalah dalam mengenai penjadwalan tenaga kerja mencakup pertama yaitu permintaan tenaga kerja berfluktuasi pada waktu yang relatif pendek. Yang kedua, tenaga manusia tidak dapat disimpan untuk kemudian digunakan. Permintaan atau demand adalah jumlah orang yang dibutuhkan dalam suatu periode untuk memberikan tingkat pelayanan tertentu yang telah ditetapkan. Apa itu shift?
kumpulan hari dalam satu minggu di mana seorang diharapkan untuk bekerja. Yang kedua, bagian dari hari yang menjelaskan kapan seorang mulai bekerja, istirahat, dan makan siang. Jadwal atau schedule adalah kumpulan shift yang memiliki permintaan atau memenuhi permintaan. Ada dua pengertian. Yang pertama, kumpulan hari kerja dan hari libur setiap pekerja dalam satu minggu operasi. Yang kedua, kumpulan periode waktu jam, kapan pekerjaan mulai bekerja, istirahat, dan makan siang. Langkah-langkah. Yang pertama, hitung kebutuhan tenaga kerja. Jika yang dijadwalkan adalah 5 hari kerja, jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan dalam seminggu harus genap kelipatan 5. Jika tidak genap, maka tambahan 1 atau lebih hari sampai genap kelipatan 5. Dan yang kedua, untuk setiap hari dalam seminggu, hitung jumlah hari libur. Maaf. Oke, mohon maaf tadi ada sedikit gangguan. Tadi sampai di modul penjadwalan tenaga kerja. Itu yaitu langkah-langkah hitung kebutuhan tenaga kerja. Jika dijadwalkan adalah 5 hari kerja, jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan dalam seminggu harus genap kelipatan 5. Jika tidak genap, maka tambahkan 1 atau lebih hari sampai genap kelipatan 5. Untuk setiap hari dalam seminggu, hitung jumlah hari libur atau regular day of RDO dengan cara mengurangi jumlah tenaga kerja yang tersedia dengan kebutuhan pada hari tersebut. Selanjutnya, modul ke-11, penerapan keseimbangan lini. Keseimbangan lini atau lini balancing menurut Heiser dan Render dan Munson tahun 2017 menjelaskan bahwa lini balancing adalah biasanya dilakukan guna meminimalisir ketidakseimbangan antara mesin atau personel sambil memenuhi output yang dibutuhkan dari saluran. Keseimbangan ini juga berkaitan dengan bagaimana operasi yang ditunjukkan pada stasiun kerja dapat dioptimalkan melalui penyimbangan kegiatan yang ditugaskan selama stasiun kerja berjalan. Waktu yang diizinkan untuk menyelesaikan elemen pekerjaan ditentukan oleh kecepatan lintasan produksi. Bagian manajemen juga perlu Bagian manajemen juga mengetahui hubungan prioritas di antara kegiatan, yaitu urutan berbagai tugas harus dilakukan. Langkah-langkah membuat line balancing menurut Dr. Vincent Gervais sebagai berikut. Mengidentifikasi tugas-tugas individual atau aktivitas yang akan dilakukan. Artinya, karyawan harus mengetahui secara jelas uraian tugas karyawan perusahaan. Jika sudah memahaminya, maka karyawan akan mendapatkan tugas sesuai dengan jabatannya. Menentukan waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan setiap tugas, artinya berapa lama waktu yang diperlukan karyawan untuk mengerjakan satuan unit pekerjaan. Modul ke-12, atau manajemen proyek. Apa itu manajemen proyek? Manajemen proyek adalah suatu teknik yang digunakan untuk merencanakan, mengerjakan, dan mengendalikan aktivitas suatu proyek untuk memenuhi kendala waktu dan biaya proyek. Teknik ini berintegrasi pada pencapaian tujuan, di mana tujuan tersebut mungkin membangun gedung, pembukaan kantor baru, dan pengendalian kegiatan penelitian dan pengembangan. Dalam manajemen proyek terdapat 3 fase, yaitu yang pertama, perencanaan. Fase ini mencakup penetapan sasaran, mengidentifikasi proyek dan organisasi timnya. Yang kedua, penjadwalan. Fase ini menghubungkan orang, uang, dan bahan untuk kegiatan khusus, untuk menghubungkan masing-masing kegiatan satu dengan yang lainnya. Dan yang ketiga, pengendalian.
Di sini perusahaan mengawasi sumber daya, biaya kualitas, dan anggaran. Perusahaan juga merevisi atau mengubah rencana dan menggeser atau mengelola kembali sumber daya agar dapat memenuhi kebutuhan waktu dan biaya. Teknik manajemen proyek yaitu ada PERT dan CPM. PERT, Program Evaluative Review Teknik, adalah teknik validasi dan ulasan program adalah teknik manajemen proyek yang menggunakan tugas perkiraan yaitu untuk tiap kegiatan. PRT dan CPM memiliki 5 dasar, yaitu pertama, mendefinisikan proyek dan menyiapkan struktur pecahan. Dan yang kedua, membangun hubungan antara kegiatan, memutuskan hubungan harus lebih dulu dan mana yang mengikuti lainnya. Dan yang ketiga, menggambarkan network keseluruhan proyek. Yang keempat, menetapkan perkiraan waktu dan ataupun biaya kegiatan. Dan yang kelima, menghitung jalur waktu terpanjang melalui jaringan yang disebut jalur kritis. Yang 13 ialah modul pemeliharaan fasilitas. Pemeliharaan fasilitas adalah semua aktivitas yang berkaitan untuk mempertahankan peralatan atau sistem dalam kondisi layak bekerja. Tujuannya untuk mempertahankan kemampuan sistem. Selagi mengendalikan biaya, sistem harus didesain dan dipertahankan agar dapat mencapai kinerja dan standar kualitas yang diharapkan. Cara-cara alternatif pemeliharaan yang pertama, pemeliharaan preventif, yaitu sebuah rencana yang meliputi pemeriksaan rutin, pemeliharaan dan menjaga fasilitas tetap dalam kondisi baik untuk mencegah kegagalan seperti mereparasi atau memperbaiki, mengganti pada akhir dan jam operasional, mereparasi atau memperbaiki, mengganti pada periode waktu persiapan. Yang kedua, pemeliharaan kerusakan yaitu pemeliharaan secara langsung yang terjadi ketika peralatan gagal dan harus diperbaiki dalam kondisi darurat atau dengan dasar prioritas seperti modul 14, Total Quality Management. Total Quality Management atau yang biasa kita sebut dengan manajemen kualitas terpadu adalah studi yang lahir karena perilaku bisnis dunia industri memberikan perhatian penuh kepada kualitas, dan hal ini dapat berdampak pada bisnis melalui dua cara, yaitu terdampak biaya produksi dan terdampak terhadap pendapatan. Dan di modul ini kita akan membahas hal itu. Yang pertama, definisi kualitas memiliki banyak definisi yang berbeda dan bervariasi. Contohnya, definisi konvensional biasanya menggambarkan karakteristik langsung dari suatu produk. Yang kedua, definisi strategi atau yang B menyatakan bahwa kualitas adalah segala sesuatu yang mampu memenuhi keinginan atau kebutuhan pelanggan. Kita bisa mengartikan kualitas adalah keputusan pelanggan, customer statistik, atau konfirmasi terhadap kebutuhan atau persyaratan. Terdapat tiga kategori produk yang dapat diidentifikasikan. Yang pertama, barang atau goods. Yang kedua, perangkat lunak atau software. Dan yang ketiga, jasa atau service. Lalu apa saja sih manajemen kualitas? Manajemen kualitas adalah suatu cara meningkatkan performansi secara terus-menerus pada setiap level operasi atau proses dalam setiap era fungsional dari suatu organisasi dengan menggunakan semua sumber daya manusia dan modal yang tersedia. Ada juga jenis-jenis pelanggaran, yaitu pelanggaran internal ya, dan juga pelanggaran antara dan pelanggaran eksternal. Faktor-faktor yang mempengaruhi resepsi atau ekspektasi pelanggan, yaitu pertama, pengalaman dari teman-teman, di mana mereka akan menceritakan mutu produk yang akan dibeli oleh pelanggan itu. Yang kedua, komunikasi melalui iklan dan pemasaran. Yang ketiga, pengalaman masa lalu atau terdahulu ketika mengkonsumsi produk dari perusahaan maupun pesaing-pesaingnya. Proses mengetahui ekspektasi pelanggan, yaitu karakteristik produk yang diinginkan pelanggan, tingkat performasi yang digunakan untuk memenuhi ekspektasi pelanggan, kepentingan relatif atau urutan prioritas dapat setiap karakteristik, kepuasan pelanggan terhadap performansi sekarang. Menurut Heiser, Render, dan Munson 2017 menjelaskan bahwa untuk memberdayakan karyawan
dan menetapkan TKM. Sebagai upaya berkelanjutan, semua orang di organisasi harus dilatih dalam teknik TKM. Pada bagian berikut, kami fokus pada beberapa alat yang beragam dan berkembang yang digunakan dalam TKM, yaitu check sheet adalah lembar cek berbentuk formulir yang dilancarkan atau dirancangkan untuk merekam data lembar bersama membantu analisis menemukan fakta atau pola. Yang kedua adalah scatter diagram. Scatter diagram ini hubungan positif antara lamanya panggilan servis dan juga jumlah perjalanan yang dilakukan petugas perbaikan ke truk untuk mendapatkan suku cadang. Yang ketiga yaitu ada cause and effect. Cause and effect ini adalah manajer operasi mulai dengan 4 kategori: material, mesin, peralatan, dan tenaga kerja. Oke, dan yang keempat itu ada diagram Pareto. Pareto chart adalah metode perorganisasian kesalahan, masalah, atau cacat untuk membantu fokus pada upaya pemecahan masalah. Dan yang kelima adalah flowchart. Bagan alur atau flowchart menjanjikan proses atau sistem secara grafis menggunakan kotak beranotasi dan jalur yang saling berhubungan. Dan yang keenam yaitu histogram. Histogram menunjukkan kisaran nilai pengukuran dan frekuensi terjadi setiap nilai. Mereka menunjukkan nilai yang paling sering terjadi serta variasi dalam pengukuran. Dan yang terakhir yaitu statistik proses control chart. Melakukan pengukuran dan mengambil tindakan korektif pada saat produk atau layanan diproduksi. Sampel hasil proses diperiksa. Jika mereka dalam bahas yang dapat diterima, maka proses diizinkan untuk dilanjutkan. Jika tidak, mereka berada di luar rentang spesifik tertentu. Proses dihentikan dan biasanya penyebab yang ditetapkan ditemukan dan dihapus. Sekian, terima kasih. Apabila ada kekurangan, saya memohon sebesar-besarnya. Bila topik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.